Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang Dia anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga masih diberi kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, dan kita doakan untuk saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sakit atau penyakit, semoga Allah segera menyembuhkan mereka, karena Allah dialah Asy-Syafi, la syafi'a illa huwa, tiada yang menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita masih pada adab-adab tentang safar. Adab-adab di dalam kita bepergian. Dan kita telah membahas sejumlah adab, di antaranya doa ketika naik kendaraan, doa ketika safar, dan yang lainnya dari adab-adab bepergian. Pada kesempatan yang baik ini kita memasuki bab yang ke-171 atau 172, Babu takbiril musafir idza sa'ada thanaya wa shibhaha wa tasbihuhu idza habata wa tasbihihi idza habata al-awdiyata wa nahwaha wa an-nahyi anil mubalaghah bi raf'is sauti bit takbir wa nahwihi. Bab ini akan kita bahas tentang adab ketika sedang dalam perjalanan. Ketika seorang musafir sedang mendaki di satu gunung atau menanjak ke tempat yang tinggi, ya, apa yang hendaknya dibaca yaitu membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar terus. Ya. Jadi contohnya misalnya ketika kita berkendaraan, tatkala naik gunung, ya, maka kita hendaknya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bab at-takbir. Idza sa'ada ats-tsanaya, atau yang semisal dengan pendakian itu. Ya, ketika naik membaca Allahu Akbar. Ya, wa shibhaha, atau yang semisalnya. Maka contoh yang lain adalah ketika seorang naik pesawat terbang. Ya, ketika pesawat itu take off,
ya, dia lepas landas, sedang naik ke atas, maka kita dianjurkan membaca Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kita melihat, ya, bumi yang luas, ya, ciptaan Allah yang demikian luasnya ketika seorang berada di atas. Dan Allah lebih besar dari itu. Allahu Akbar. Oleh karena itu kita dianjurkan membaca Allahu Akbar, at-takbir. Wa tasbihi idza habatal audiyah. Adapun kalau dalam keadaan menurun, ya ketika naik kendaraan, pas di puncak gunung, kemudian dia mulai menurun, ya, karena ada sekian sejumlah jalan-jalan misalnya yang di sana ada pendakian, ya tanjakan-tanjakan. Nah, ketika turun dari tanjakan-tanjakan itu, kita dianjurkan membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, diulang-ulangi membaca subhanallah. Tasbih idza habata al-audiyah. Al-audiyah itu jamak dari wadi, lembah. Lembah itu biasanya tanah yang rendah. Gunung tanah yang tinggi atau pegunungan. Dan yang semisalnya. Ya. Wan nahyi 'anil mubalaghah bi raf'is shaut, demikian pula kita dilarang ketika kita membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah ketika menurun, kita tidak dianjurkan untuk berteriak, mengangkat suara, tidak. Tapi dengan pelan. Tidak perlu mengangkat suara. Allah Ta'ala maha mendengar. Allah Ta'ala maha mengetahui. Nah, ini bab yang akan kita bahas. Ada 3 poin, yaitu ketika mendaki, kita membaca Allahu Akbar. Ketika menurun, kita membaca subhanallah. Dan yang ketiga adalah tanpa mengangkat suara, ya, atau berteriak ketika membaca takbir tersebut. Atau ketika membaca subhanallah. Cukup dengan suara yang kita dengar sendiri, ya. Kita dengar sendiri misalnya, atau agak keras, supaya orang di samping kita juga mendengar, dalam rangka kita mengajar mereka. Dalam rangka kita mengajar mereka bacaan ketika mendaki, ya, dan ketika menurun. Adapun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang pertama adalah hadis Jabir. Qala rahimahullah, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qal, dan dari Jabir, yaitu Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qal, beliau berkata, kunna idza su'idna kabbarna. Dahulu kami kalau mendaki, naik ke gunung, ya, ketika dalam perjalanan, dalam safar, ketika mendaki, kabbarna. Kita membaca Allahu Akbar. Wa idza nazalna sabbahna. Dan kalau kami menurun dari satu dakian, dari tempat yang tinggi dalam perjalanan, maka sabbahna, yaitu kita membaca atau kami membaca subhanallah. Ini maha suci Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Azza wa Jal dari semua sifat-sifat yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi makna subhanallah ini luar biasa. Seorang ketika dia mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, artinya dia sedang menafikan, membersihkan, mensucikan Allah Azza wa Jalla dari semua sifat-sifat kekurangan yang dinisbahkan oleh orang-orang musyrikin atau orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maha suci dari itu semuanya. Makanya kalimat subhanallah, kalimat yang sangat mulia, zikir yang sangat agung. Seorang membacanya di pagi hari dan di petang hari 100 kali. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosa-dosanya. Meskipun sebanyak buih di lautan. Ini tentang tasbih. Nabiullah Yunus alaihissalam, ketika beliau diuji oleh Allah Azza wa Jalla, ketika beliau berada di dalam perut ikan paus, beliau memperbanyak. Sebelum itu pun beliau adalah orang yang selalu
bertasbih, mensucikan Allah Ta'ala. Doa Nabi Yunus, doa yang terkenal, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tiada sembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang telah berbuat kezaliman. Jadi itu bacaan tasbih yang dibaca ketika menurun. Nah, hadis Jabir radhiyallahu anhu ini menjelaskan kepada kita tentang sunnah atau tuntunan ya dan adab ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang dalam safarnya dalam safarnya dia sedang mendaki ya, maka dia membaca takbir ketika mendaki gunung atau ketika take off misalnya dengan menggunakan pesawat atau ketika naik jalan-jalan yang intinya mendaki, maka hendaknya dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Kemudian apabila turun, ya menurun, termasuk dalam hal ini kalau seorang naik pesawat, ketika akan landing, ya itu menurun dari atas ke bawah. Dan kita membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Atau ketika turun dari menurun, termasuk dalam hal ini juga dalam berjalan, ya dalam berjalan, tidak mesti dengan kendaraan. Ya, ketika seorang mendaki, dia membaca Allahu Akbar. Ketika dia turun, dia membaca Subhanallah. Nah, apa hikmah? Kita dianjurkan membaca takbir Allahu Akbar ketika mendaki, ketika menaiki satu tanjakan, entah gunung atau bukit atau yang lainnya. Ini untuk kita menanamkan dalam diri kita akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Karena seorang ketika dia berada di atas, ya di tempat ketinggian, dia melihat yang di bawahnya. Ya. Alangkah agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang lebih agung adalah zat Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Ya, kita mengucapkan Allahu Akbar. Kalau saja bumi ini, alam semesta ini demikian besarnya dari apa yang kita lihat, maka Allah Subhanahu wa taala dia zat yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Makanya dianjurkan membaca Allahu Akbar. Kemudian ketika menurun, kita dianjurkan membaca Subhanallah. Ya. Di antara hikmahnya adalah kita mengungkap kemahasucian Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci. Ya. Allah menciptakan yang tinggi dan yang rendah. Allah Maha Suci dari semua yang dinisbahkan kepadanya dari sifat-sifat yang tidak selayaknya dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita melihat dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan. Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya kalau saja Yunus itu bukan seorang yang dia senantiasa memperbanyak bertasbih. Orang yang selalu bertasbih mensucikan Allah Ta'ala. Kalau saja dia tidak demikian, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap berdiam atau tetap berada di dalam perut ikan paus itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Tetapi karena Nabi Yunus alaihissalam orang yang banyak bertasbih pada Allah Ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka Allah selamatkan dia. Selamatkan dari keadaannya, keberadaannya dalam perut ikan paus. Yang itu tentu hal yang sempit.
Ya. Allah berikan dia yaitu jalan keluar. yakni dengan dia dikeluarkan dimuntahkan oleh ikan itu dari perutnya dan kembali ke daratan. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menceritakan pada kita tentang Nabi Yunus alaihissalam dalam surat As-Saffat ayat yang ke-143 dan 144. Ya, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja Yunus bukan seorang yang banyak bertasbih, maka dia akan tetap berada dalam perut ikan paus itu sampai hari mereka dibangkitkan, sampai hari kiamat. Kemudian hadis yang berikutnya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu idza alaw thanaya kabbaru wa idza habatu sabbahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pasukan beliau, ya, bala tentara beliau ketika mereka dalam perjalanan pergi ke peperangan misalnya, idza alau ats-tsanaya, kalau mereka menaiki tanjakan ke gunung, ya, jalan-jalan yang ada di gunung, kabbaru, mereka membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa idza habatu sabbahu, dan apabila mereka menurun, jalan turun dari ketinggian itu, mereka membaca Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Hadis ini hadis sahih, rawahu Abu Dawud bi isnad sahih, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, dan di sini ada hadis yang sahih. Nah, ini juga menguatkan hadis sebelumnya, ya, tentang mereka, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau kalau dalam perjalanan, ya, maka ketika mendaki mereka membaca Allahu Akbar, dan ketika menurun mereka membaca Subhanallah. Dan ini tidak mesti dalam safar juga sebetulnya. Artinya kalau seorang misalnya mungkin dia di tanjakan ketika dia naik kendaraan, atau dia dalam berjalan, ketika naik dia membaca Allahu Akbar, ketika menurun dia membaca Subhanallah. Nah, jadi di sini ada hadis yang umum. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, hadis yang berikutnya, wa anhu qal, juga dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qafala min al-hajj aw al-umrati kullama awfa ala thaniyatin aw fadfadin kabbara thalathan thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, aibuna taibun abiduna sajidun li rabbina hamidun, sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Hadis muttafaqun alaih, keluarga Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam satu riwayat oleh Imam Muslim, kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, idza qafala minal juyush, kalau beliau kembali, yakni bersama tentaranya, ya, awis saraya, atau satu pasukan, awil haji wal umrah, atau ketika kembali dari ibadah haji dan umrah, maka beliau membaca bacaan di atas itu, ya, takbir, dan kemudian membaca yang disebutkan tadi. Nah, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qafala ay raja'a, kalau beliau kembali, ya, minal haji awil umrah,
kembali dari melaksanakan ibadah haji atau ibadah umrah, kullama aufa ala thaniyatin, setiap kali beliau menaiki satu gunung atau bukit, au fadfadin, atau ke tempat yang disebutkan di sini, fadfad itu adalah tanah yang keras yang ada di tanjakan. Kalau menaiki tempat-tempat tersebut dalam perjalanan itu, kabbar thalathan, beliau membaca Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian ada lanjutannya. Summa qala, setelah bertakbir 3 kali ketika menaiki tanjakan itu, beliau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada sembahan yang hak kecuali Allah semata, Allah Maha Esa, la syarika lahu, tiada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamdu, hanya miliknya semua kerajaan, kekuasaan di alam semesta ini hanya milik Allah. Lahul mulk walahul hamd, dan hanya miliknya lah semua pujian, segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Ayibuna taibun, ayibun ini kami kembali dari perjalanan. Taibun, kami bertaubat ya kepada Allah Ta'ala. Abidun, kami senantiasa beribadah kepada Allah. Sajidun, kami selalu bersujud menyembah Allah. Li Rabbina hamidun, dan kami senantiasa memuji hanya kepada Rabb kami. Hanya memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata beliau, Shadaqallahu wa'dah, Allah telah membenarkan atau telah berbuat kebenaran terhadap janjinya. Ya, Allah kalau berjanji, Allah tepati janjinya. Shadaqallahu wa'dah, Allah benarkan janjinya, Allah buktikan janjinya. Wa nasara abdah, dan dia menolong hambanya, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulnya yang terakhir. Ya, menolong beliau dalam mendakwai Islam ini kepada umat manusia. Wa nasara abdah, dia memberikan kemenangan kepada hambanya. Wa hazzamal ahzaba wahdah, dan dia yang menyerang, dia yang mengalahkan pasukan-pasukan sekutu. Ya, hanya dia yang mengalahkan mereka. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dalam satu redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Abdullah bin Umar, idza qafala minal juyush awis saraya awil haji awil umrah. Kalau beliau juga mengucapkan kalimat ini, ya, kalau bersama pasukan beliau kembali dari sebuah peperangan atau kembali dari, ya, dengan pasukan-pasukan beliau dari satu tempat, mereka juga lakukan hal ini. Ketika menaiki, ya, tempat-tempat yang tinggi, ya, Nabi SAW membaca bacaan ini. Nah, ini juga satu tambahan bagi kita. Jadi ternyata tidak hanya mengucapkan Allahu Akbar. Ya, walaupun mungkin seorang yang tidak menghafal bacaan ini, ya, dia mencukupi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi kalau membaca ini pun itu tentu lebih sempurna, ya, lebih sempurna. Ini disebutkan ketika kembali dari perjalanan. Kembali dari satu perjalanan. Maka ini khusus ketika seorang kembali dari sebuah perjalanan. Nah, apa pelajaran yang diambil dari hadis ini? Ya. Bahwa yang pertama, yang diambil dari hadis ini, seorang musafir ketika dia dalam bepergian,
Dan ketika mendaki, dia membaca Allahu Akbar. Sebutkan di sini bilangannya 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3 kali. Kemudian, hikmah yang lain dari hadis ini, yaitu ketika seorang diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla bisa kembali dari satu perjalanan, maka ini adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang patut disyukuri. Ya, ketika seorang balik dari perjalanannya, dari bepergiannya, dia kembali ke negerinya, kembali ke kampung halamannya, ini satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogyanya dia bersyukur pada Allah Ta'ala dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mengagungkannya. Ya. Mengakui kebesarannya, keagungannya, kesempurnaannya. Makanya hanya dia yang dipuji. Yang berhak memiliki pujian hanya Allah Azza wa Jalla. Lahul mulku wa lahul hamd. Hanya miliknya semua kekuasaan ini. Dia yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dan hanya baginya segala pujian, segala sanjungan, segala kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bentuk pengagungan Allah Azza wa Jalla. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga seorang mengucapkan aibuna taibuna abiduna sajidun rabbina hamidun. Ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Seorang kembali dari perjalanannya yang mungkin dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka dia bertobat pada Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mensyukuri nikmat Allah adalah dengan beribadah pada Allah Azza wa Jalla. Ya, di antara macam-macam bentuk mensyukuri nikmat Allah itu, yang pertama dengan pengakuan dalam hati kita. Bahwa semua nikmat yang ada pada kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk menghilangkan kesombongan. Karena kadang-kadang seorang mendapatkan sesuatu keberhasilan, dia melihat dirinya yang hebat. Dia lupa kepada yang memberikan nikmat itu padanya. Oleh karena itu, seorang dengan dia beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dengan memuji Allah Azza wa Jalla, dia mengagungkan Allah. Dan kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, ya, dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Mensyukuri Allah dengan pengakuan. Kemudian yang kedua, mensyukuri Allah Ta'ala dengan lisan dan ucapan. Yang ucapan alhamdulillah, asyukrulillah, al-fadlu minallah. Ya, dan yang lainnya, dari pujian, bentuk-bentuk pujian yang dengannya kita memuji Allah Azza wa Jalla dengan lisan. Wa amma bi ni'mati rabbika fa'addith. Adapun nikmat Tuhanmu maka ucapkanlah. Ya, ini dengan lisan. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah dengan anggota badan dan beramal soleh. Ya, dengan sujud, dengan ruku, dengan amal-amal soleh lainnya yang dilakukan dengan fisik kita. Jadi aibuna taibuna abidun sajidun. Ya, beribadah pada Allah. Salah satu ibadah yang mulia adalah, yang termulia adalah sujud pada Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan keagungan, keutamaan salat. Ya. Karena ibadah itu banyak. Abiduna sajidun. Penyebutan sesuatu yang khusus setelah sesuatu yang umum. Ini menunjukkan keutamaan yang khusus itu. Yang umum di sini abidun. Ya, ini beribadah pada Allah Ta'ala. Ibadah itu macam-macam. Ya. Ibadah itu
macam ragamnya. Kemudian disebut sajidun. Sajid itu ada pada sholat. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat. Ya, keutamaan sholat. Kemudian li rabbina hamidun, dan hanya kepada Rabb kami memuji. Jadi bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga hadis ini menjelaskan pada kita tentang kondisi seorang mukmin. Dia selalu memperbaharui imannya, memperbaharui perjanjiannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bentuk mentaati Allah azza wa jalla, kapan dan dimanapun dia berada. Itulah orang mukmin. Ya, selalu memperbaharui ketaatannya kepada Allah azza wa jalla, terus menerus. Ya, tidak berhenti. Berhenti kalau udah mati. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya. Ya, dia tidak bisa sholat lagi, dia tidak bisa puasa lagi, dan amal-amal ketaatan yang lainnya terputus. Ya. Amal perbuatan fisiknya terputus dengan kematian. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, amal ibadah ketika masih hidup. Seorang kalau telah meninggal selesai. Kecuali kalau dia memiliki amal-amal jariah. Sedekah-sedekah yang dia berikan untuk hal-hal yang terus mengalir amalnya, pahalanya. Dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia juga mempunyai anak keturunan yang soleh, solehah. Itu nikmat. Ya. Ini akan berkesinambungan dari amal-amal jariah yang berkesinambungan meskipun dia telah wafat. Dan itu dilakukan semuanya ketika hidup. Sedekah jariah ketika hidup. Ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada manusia ketika dia hidup. Ya. Anak yang soleh yang dididiknya juga ketika dia hidup. Maka dari itu kesempatan yang ada ketika seorang masih memiliki ruh dalam jasadnya di dunia ini hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena suatu saat akan terputus. Akan mati. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah azza wa jalla. Allah Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Allah Ta'ala kalau berjanji pasti dia penuhi janjinya. Ya, itu Allah azza wa jalla. Sadaqa wa'dah. Ya. Wa nasara abdah. Dan Allah menolong agamanya, menolong hambanya. Ya. Islam ini akan ditolong oleh Allah azza wa jalla. Sampai kapanpun. Allah yang menolong agamanya. Jadi kalau ada orang yang coba-coba untuk mengganggu agama Allah, untuk melecehkan agama Allah, untuk menghinakan agama Allah, Allah yang akan menolong agamanya. Ya, Allah yang akan menolong agamanya. Ya. Dia menolong agamanya. Dan Allah apabila memberikan kemenangan, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Allah apabila memberikan kemenangan pada satu kaum, ya, tidak akan ada yang bisa mengalahkan mereka. Ya. Nah, ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Nah, oleh karena itu, hendaknya seorang mukmin dia selalu bertawakal pada Allah azza wa jalla, bersandar hanya pada Allah azza wa jalla dalam semua kondisi. Kita ini sebagai orang yang beriman pada Allah azza wa jalla memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yaitu kita memiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam keadaan apapun, bergantunglah pada Allah ta'ala. Mohonlah pada Allah azza wa jalla. Berharaplah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kepada selain Allah. Jangan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Beribadah, bergantung, bertawakal, berharap, dan yakin pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai akidah kita goncang hanya karena keadaan. Jangan sampai akidah kita ini menurun hanya karena kondisi. Ya, kondisi tertentu. Tapi hendaknya tetap
Ya, kita terus memperbaharui, terus menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kita sedang berjalan di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sedang berjalan di atas ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tetapi kita tidak mengetahuinya. Makanya kita disuruh beramal, kita disuruh berusaha, kita disuruh berdoa, kita disuruh melakukan sebab-sebab. Ya. Selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafira fa awsini. Qala alayka bi taqwallah wat takbir ala kulli syarafin. Falamma walla ar-rajulu qala Allahumma atwi lahul bu'da wa hawwin alaihi safar. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, bahwa ada seseorang dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu safar, inni uridu an usafira." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini ingin bepergian. Fa'ausini. Mohon aku diberi nasihat. Diberikan pembekalan. Ya. Diberikan wasiat. Qal alaika bitaqwallah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang itu, alaika bitaqwallah. Hendaknya engkau senantiasa bertakwa kepada Allah. Alaika bitaqwallah. Wat takbir ala kulli syarafin. Dan hendaknya engkau setiap mendaki dalam perjalananmu, setiap engkau menanjak satu tanjakan, engkau membaca takbir. Mana jelaskan pada hadis sebelumnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Falamma walla ar-rajulu. Nah, ketika orang itu pergi, ya, dia berangkat pergi dari rumah Rasulullah SAW. Qal, kata beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma tilahul bu'da. Ya Allah, ya, dekatkanlah jarak yang jauh bagi orang itu. Wa hawwin alaihi safar. Dan mudahkanlah kepadanya perjalanan. Nah, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Ta'ala untuk orang tersebut. Ya. Nah, tentu hadis ini banyak memberikan kita pelajaran. Ya, adab-adab yang kadang-kadang kita lupa dan kita lalai. Ya. Di antaranya adalah yang pertama, bahwa hendaknya seorang, ya apalagi kalau dia akan bepergian, dia meminta nasihat kepada orang yang berilmu, kepada orang yang baik terhadapnya, kepada orang yang mencintainya karena Allah. Ya. Minta nasihat dari mereka. Ini yang pertama. Kapan dia lakukan hal itu? Tentu secara umum ya kapan saja. Terlebih lagi ketika akan bepergian. Ketika akan safar. Ya, datangi seorang, pamitan istilahnya, ya, tapi tidak untuk minta sesuatu, hanya meminta wasiat, meminta nasihat. Ya. Dari orang tersebut. Nah, ini hal-hal yang juga dilakukan oleh para sahabat. Hadis Abu Darda, Abu Dzar Al-Ghifari, Mu'adz bin Jabal, ya, ketika mereka akan safar, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta wasiat, minta diberi pembekalan mental dan iman, ya, kepada Nabi alaihi wasallam. Nah, adab-adab seperti ini kadang-kadang sudah terlupakan, jarang kita lakukan. Ya.
Pokoknya mau pergi, pergi. Mau berangkat, berangkat. Padahal di antara adab yang kita dianjurkan dan dicontohkan oleh para sahabat, mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pamitan. Ya, minta nasihat, minta pembekal supaya menjadi bekal baginya dari nasihat-nasihat itu sebagai bekal baginya dalam perjalanan. Karena yang namanya manusia, ya kadang-kadang lupa, lalai. Ya. Nah, oleh karena itu meminta nasihat ketika akan bepergian, ini adalah sesuatu yang dianjurkan. Kemudian yang berikutnya, bahwa kita melihat wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada dua wasiat yang beliau sampaikan dalam hadis ini. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebaik-baik wasiat. Khairu wasiatin lil awwalin akhirin adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik wasiat bagi orang dahulu maupun yang sekarang maupun yang kemudian adalah wasiat untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahi, seorang kalau memiliki ketakwaan dalam dirinya, maka dia akan terkendali dalam semua perbuatan dan ucapannya. Dan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ada ketakwaan dalam dirinya. Dan at-taqwa itu pokoknya di hati kita ini. At-taqwa hahuna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takwa itu di sini. Ya. Kalau ada ketakwaan itu dalam diri seorang, maka ketakwaan ini akan menjaga dia dari meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seorang memiliki ketakwaan, hanya saja kadang-kadang kalimat takwa ini karena sering kita dengar, ya, sering diwasiatkan sehingga seakan-akan biasa-biasa saja. Padahal ketakwaan itu luar biasa. Kalau seorang memiliki ketakwaan, dia akan menjaga lisannya dari berbicara. Dalam berbicara. Karena dia tahu setiap ucapannya dicatat oleh malaikat. Apa yang dia ucapkan. Niat ucapannya pun tercatat. Untuk apa dia ucapkan itu? Karena Allah atau karena yang lainnya. Seorang yang bertakwa pada Allah Ta'ala ketika dia akan melakukan sesuatu. Ya, dia yakin bahwa Allah melihatnya. Ketika dia akan berbuat. Tatkala dia sendirian. Tatkala dia di tengah keramaian. Ya, ketika dia memiliki ketakwaan pada Allah Azza wa Jal, maka dia akan betul-betul hati-hati di dalam berbuat. Ya. Makanya wasiat takwa ini adalah wasiat Allah kepada yang terdahulu. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablu atau min qablikum wa iyyakum. Dan telah kami wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah, anittaqullah. Bertakwa kepada Allah, kepada ahlul kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, anittaqullah, hendaknya kalian bertakwa pada Allah. Jadi Allah memberikan wasiat lil awwalina wal akhirin untuk orang-orang terdahulu dan yang kemudian, yaitu wasiat takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak usah kita banyak berbicara tentang hal-hal yang takwa, miliki takwa itu dalam diri kita. Dia akan menjaga kita dari semua perbuatan maksiat. Kalau seorang memiliki ketakwaan, maka yang perlu dipupuk dalam diri kita ini ketakwaan pada Allah Azza wa Jalla. Seorang yang memiliki ketakwaan pada Allah Ta'ala, dia tidak akan melakukan kesyirikan pada Allah. Seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan bermaksiat pada Allah Ta'ala. Kalaupun terjerumus, dia akan segera kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan makan harta orang lain. Ya, dan seterusnya dari amal-amal yang akan merusak ketakwaannya, ya, atau merusak imannya, merusak amalnya, dia tidak akan mengerjakannya. Kalau dia memiliki ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu cara upaya untuk menanamkan ketakwaan dalam diri kita itu adalah muraqabatullah. Seorang senantiasa meyakini, ya, selalu memperbaharui dalam ingatannya kapan dan dimanapun dia berada, bahwa Allah melihatnya, Allah memantaunya, Allah mengetahuinya, yang dia sembunyikan dalam hatinya, yang dia tampakkan di atas lisannya,
yang dia tampakkan dia dengan anggota badannya, semua diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Semua dilihat oleh Allah Ta'ala, dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini selalu kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah seorang akan menjaga semua yang bersumber dari diri. Jadi muraqabatullah. Ya. Selalu merasa terawasi. Merasa dipantau. Sekarang kita hidup di zaman modern. Ada yang namanya CCTV. Ya. Di banyak tempat ditaruh CCTV. Seorang kalau mau berbuat sesuatu, ada CCTV, dia berpikir 100 kali. Ini kira-kira ada rekaman apa tidak? Bisa dipantau oleh seorang atau tidak? Ya. Nah, kalau kita ini takut kepada adanya CCTV dari berbuat hal yang menyimpang atau yang melanggar sesuatu, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kok tidak pernah kita pikirkan tentang masalah itu? Tidak ada CCTV tapi Allah Ta'ala ada. Allah Maha melihat, para malaikat berada di sekeliling kita. Ya. Yang mencatat, yang merekam amal-amal ibadah kita, amal perbuatan kita. Maka wasiat takwa ini luar biasa. Seorang apabila memiliki modal takwa ini, dimanapun dia tidak akan yakni berbuat yang macam-macam. Karena dia memiliki ketakwaan itu. Makanya wasiat takwa adalah wasiat yang terbaik. Wasiat Allah dan Rasulnya. Ketika para sahabat meminta wasiat dari Nabi SAW. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ya. Apa kata beliau? Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa pada Allah. Wasam'i wa ta'ah, yang kemudian taat dan mendengar dan menaati, yakni ulil amri kalian. Yang pertama kali diwasiatkan oleh Nabi SAW adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alaika bitaqwallah, kalimat yang luar biasa. Ya. Kalimat yang luar biasa. Kisah tentang orang-orang bertakwa. Kisah tentang seorang yang dia sudah akan mengumpuli wanita yang paling dicintainya. Dalam kisah 3 orang dalam perjalanan. Kemudian mereka masuk di sebuah gua karena suatu hal. Kemudian tertutup. Jatuhnya batu besar yang menutupi pintu gua itu. Mereka tidak bisa keluar. Salah satu di antara mereka, dia mempunyai anak pamannya. Seorang wanita cantik yang dicintainya. Ya. Ketika itu membutuhkan sesuatu. Membutuhkan pinjaman duit. Diberikan oleh pemuda itu atau orang ini. Kemudian dengan perjanjian, ya, yakni aku berikan kamu pinjaman ini, tapi kamu serahkan dirimu pada aku. Karena kondisi yang terpaksa, wanita itu menyetujui. Ketika laki-laki ini, anak pamannya sendiri, akan mengumpuli dia, apa kata wanita itu? Ittaqillah. Takwalah kamu kepada Allah. Ya. Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Ketika mendengar kalimat takwalah kamu kepada Allah, maka pemuda itu ya langsung meninggalkan wanita tersebut. Dalam satu riwayat dia mengatakan, kamu dalam keadaan sempit takut pada Allah Ta'ala. Sedangkan aku dalam keadaan luas, lapang, tidak takut pada Allah Ta'ala. Maka dia tinggalkan. Ya. Dia langsung meninggalkan wanita tersebut. Padahal sudah siap untuk dia berbuat zina dengan wanita itu. Tapi wanita mengucapkan kalimat yang menembus lubuk hatinya. Ya, ittaqillah. Ya. Takwalah kamu kepada Allah. Dan jangan kamu merusak. Yakni cincin itu kecuali dengan hak. Ini kamu kalau mau kepada aku, nikahi aku. Ya. Jangan dengan cara berzina. Nah, ini contoh. Bagaimana ketakwaan. Ya, yang masuk dalam hati seseorang. Bukan hanya di atas lisan. Kalau di atas lisan, Masya Allah, di mana-mana kita mendengar, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ya. Di mana-mana. Di mimbar Jumat, dalam ceramah-ceramah, dalam wasiat-wasiat. Ya. Tidak hanya ini, lisan. Ini yang penting. At-taqwa hahuna.
Bagaimana kita tanamkan ketakwaan itu dalam diri kita. Ini yang akan betul-betul bisa menjaga diri kita, merubah perilaku kita, kalau kita bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada orang ini yang pertama, alaika bitaqwallah. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah. Kemudian wasiat kedua, ya, yaitu takbir ketika dalam pendakian. Mendaki di satu tempat, berbacalah Allahu Akbar. Nabi SAW mengingatkan dua hal. Batinnya orang ini diisi oleh Nabi SAW dengan hendaknya kamu bertakwa pada Allah Ta'ala. Kemudian juga amalan lahir berupa ucapan, yaitu Allahu Akbar ketika mendaki. Kemudian beliau mendoakan orang itu. Beliau mendoakan orang tersebut dengan doa yang sangat indah. Doa yang mempermudah orang ini dalam perjalanannya. Allahumma twilahu al-bu'ad. Ya Allah, dekatkan dia yang jauh itu. Ya. Wahawin alaihi safar, dan permudahkan dia dalam perjalanan. Dan doa Nabi SAW doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu, kita melihat di sini bahwa Nabi SAW mendoakan orang itu ketika dia telah pergi. Nah, ini keutamaan doa di saat orang yang kita doakan tidak ada di depan kita. Karena kadang-kadang kalau kita mendoakan seorang depan kita, bisa jadi ya juga kurang ikhlas. Atau mungkin basa-basi. Tapi ketika seorang mendoakan saudaranya, ketika saudaranya tidak ada di dekatnya, ya, maka ini menunjukkan lebih menunjukkan pada keikhlasan seorang dalam mendoakan saudara. Doa seorang muslim untuk saudaranya bidhahril ghaib, ketika saudaranya tidak berada di situ, di tempatnya, ini adalah doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diamini oleh para malaikat. Diamini oleh para malaikat. Itu diantara pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis ini. Kemudian hadis terakhir dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Pernah suatu ketika kami bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah perjalanan. Fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswatuna. Fakunna, maka kami dahulu ketika dalam perjalanan bersama beliau itu, idza asyrafna ala wadin halalna. Kalau kita sudah mendekat dengan satu lembah, akan menurun, ya, halalna, kami mengucapkan la ilaha illallah. Halala yuhallilu, artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Wa kabbarna, dan kami juga takbir, Allahu akbar. Wartafa'at aswatuna. Nah, ketika kami mengucapkan la ilaha illallah dan Allahu akbar ini, dan suara yang tinggi. Suara-suara kami meninggi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar para sahabat beliau mengucapkan la ilaha illallah dan mengucapkan Allahu akbar dengan suara yang tinggi, faqal, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini kepada sahabat beliau. Irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri-diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya yang kalian berdoa itu, ya, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan yang ghaib. Innahu ma'akum.
Tapi sungguhnya dia Allah Ta'ala bersama kalian. Innahu sami'un qarib. Sungguhnya dia maha mendengar dan dia maha dekat. Dekat di sini bukan menyatu dengan makhluknya, tidak. Ya. Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Ya, tapi Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya, Allah di atas arsy beristiwa. Siapa yang mengabarkannya? Ya Allah sendiri. Jangan ditakwilkan kepada makna yang lain. Ini berita dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban seorang mukmin dia beriman. Tidak usah digambarkan dengan akalnya. Karena akalnya tidak mampu menggambarkan tentang Allah dan sifat-sifatnya. Kewajibannya adalah kita beriman pada Allah Azza wa Jalla dengan segala sifat-sifatnya. Itu kewajiban seorang mukmin. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan Allah Sami'un Qarib, Allah maha mendengar lagi dekat, maha dekat dengan kalian, bukan Allah menyatu dengan hamba-hambanya atau dengan makhluknya. Tidak. Ya. Itu akidah wahdatul wujud. Akidah menyimpang dari jalan yang benar. Tapi seorang mukmin yang beriman pada Allah dan Rasulnya, pada Al-Quran, dan hadis-hadis Nabi SAW, dan pemahaman yang benar dari para sahabat radhiyallahu anhum dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka beriman bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ay irtafa'a wa 'ala 'alal arsy. Allah berada di atas seluruh makhluknya. Di atas arsy-Nya, dan Allah tidak membutuhkan arsy. Allah tidak membutuhkan arsy, tidak usah dibayangkan. Akal kita tidak mampu membayangkan tentang Allah Ta'ala. Jangankan Allah Ta'ala. Diri kita ini, dalam diri kita ada namanya ruh. Kita hidup dengan keberadaan ruh dalam diri kita. Kita bersamanya. Siang dan malam, ketika kita bepergian, ketika kita berada di rumah, ketika berada di jalan, di mana-mana pun kita berada, selama masih hidup, ruh itu bersama kita. Kita tidak tahu hakikat ruh kita. Yang ada dalam diri kita. Kita tidak tahu tentang hakikat ruh kita yang bersama kita. Bagaimana kemudian kita mentakwilkan, membayangkan tentang Allah dan sifat-sifatnya? Ya. Bagaimana mungkin sesuatu yang ada dalam diri kita tidak tahu keadaannya atau hakikatnya. Lalu kita mencoba untuk membayangkan tentang Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Lalu ditakwilkan kepada makna-makna. Dan akal kita yang sempit. Akal yang kotor. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti jalannya para salafus saleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka beriman pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berada di atas seluruh makhluknya. Dan Allah tidak menyatu dengan makhluknya. Tapi Allah bersama mereka. Allah maha mengetahui tentang mereka. Ya, sekecil apapun diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ini akidah. Ini keyakinan. Ya, yang telah dijalankan oleh mereka orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Para anbiya, para rasul, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, mereka punya akidah yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, dalam hadis ini, hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau menceritakan ketika dalam sebuah perjalanan mereka itu melaksanakan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah membaca takbir, membaca la ilaha illallah. Hanya saja mereka mengangkat suara mereka. Mereka mengeraskan suara mereka. Maka Nabi SAW mengingatkan mereka. Kata beliau, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri-diri kalian. Ya. Kasihanilah diri-diri kalian. Jangan kalian menzalimi diri kalian. Ya. Yakni bacalah dengan suara yang rendah. Tidak mengangkat, tidak berteriak. Karena apa? Allah maha mendengar. Allah maha melihat. Dia bersama kalian. Mengetahui keadaan kalian.
Ini wasiat beliau atau nasihat beliau kepada mereka. Ya. Nah, oleh karena itu, dalam berdoa tidak usah berteriak-teriak. Kadang-kadang kita dengar doa diteriak-teriak. Ya Allah Maha mendengar. Seorang di kamarnya di tengah malam yang gelap gulita, ya, dia berdoa pada Allah Ta'ala dengan suara yang tidak didengar oleh siapapun. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang diminta oleh hamba itu. Ya. Maka di antara adab-adab doa adalah dengan suara yang rendah, suara yang pelan, tidak dengan mengeraskan suara. Nah, di dalam hadis ini tentu adab-adab yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam perjalanan ketika seorang membaca doa atau membaca Allahu Akbar, ya, atau membaca La ilaha illallah dengan suara yang rendah, termasuk dalam zikir-zikir yang lainnya, ya, kecuali zikir yang lainnya, dan kecuali zikir yang memang dibolehkan, dianjurkan suara. Contohnya adalah ketika talbiyah, ketika seorang pergi umroh, labbaik Allahumma labbaik, itu pun tidak usah teriak, cukup yang sewajarnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Karena memang dicontohkan. Karena memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada umumnya zikir dan doa itu dengan suara yang pelan. Kemudian di sini menjelaskan pada kita yaitu menetapkan bagi Allah Azza wa Jalla sifat mendengar, sifat melihat, ya, dan dia itu dekat. Kedekatannya tetap beli Allah di atas arsy. Bukan menyatu dengan hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jangan kita kiaskan Allah dengan makhluk. Ya. Tidak bisa dikiaskan. Kadang-kadang ada para musyabbih. Orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Digambarkan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ya. Karena apa ya? Mereka menggunakan akal. Setelah mereka menyamakan, menggambarkan Allah dan sifat Allah dan sifat makhluknya, oh kemudian kata mereka tidak. Lalu mereka menafikannya. Mereka meniadakan sifat itu, mengingkari sifat itu, walaupun tidak ada ucapan. Tapi dengan apa yang mereka, yakni katakan, yang mereka takwilkan. Pada hakikatnya mengingkari sifat Allah itu. Cuma dengan cara yang tersembunyi. Ya. Bentuk pengingkarannya itu dan istilah menakwilkan. Ya. Padahal kalau seorang mukmin beriman pada Allah dengan segala sifatnya, ya, dengan kesempurnaannya, tanpa mentakwilkan, tanpa ini menggambarkan dengan akal dan otaknya dan kepalanya, hatinya tenang. Sebagaimana dahulu para sahabat, para anbiya, para rasul, mereka beriman pada Allah Ta'ala dengan segala sifatnya yang sempurna, dengan nama-namanya. Tanpa mereka berpikir seperti apa sih sifat itu? Gimana sih sifat itu? Oh kalau kita bilang Allah begini, nanti konsekuensinya begini. Itu konsekuensi dari kepala yang mereka sendiri. Ya. Padahal seorang kalau mukmin, iman, sami'na wa ata'na. Sam'an wa ta'atan. Kita mendengar dan kita menaati. Apa yang Allah dan Rasul yang beritahukan pada kita tentang sifat-sifat Allah, kita beriman sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Dan Allah tidak menyerupai hamba-hambanya. Hidup tenang kalau seperti itu. Ya. Hidup tenang. Tidak mengotak-atik otak kita ini. Yang akhirnya bisa rusak. Karena apa? Ya mengotak-atik. Memikirkan sesuatu yang dia tidak patut untuk memikirkannya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah bersama hamba-hambanya, ya, walaupun tidak menyatu dengan mereka, ya. Dan Allah Azza wa Jalla tidak pernah yakni ghaib dari hamba-hambanya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang paling kecil sampai yang paling besar dari makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika di hari kiamat, yang ada di hati ini ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yauma tublas sarair. Hari ketika ditumpahkan semua rahasia.
Apa yang kita sembunyikan di hati kita dari hasad, dengki, iri, cinta, ya, ketidakikhlasan dan yang lainnya, ini akan ditumpahkan. Yauma tublas sarair. Hari ketika ditampakkan semua rahasia. Semoga Allah menutupi aib-aib kita. Setiap orang punya aib. Semoga Allah menutupi. Allah masturna. Ya Allah, tutupilah kami. Tidak ada yang luput dari aib. Allah maha menutupi hamba-hambanya. Ya. Semoga Allah menutupi kita dari aib yang kita miliki. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, dan memberikan pemaafan kepada kita. Dan ampunannya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah pertemuan akan datang. Bab yang berikutnya. Bab istihbab ad-du'a bis safar. Bab tentang dianjurkannya doa di dalam bepergian. Aku qouli hadza wallahu taala alam. Masih ada waktu mungkin untuk pertanyaan. Sekitar 10 menit, 15 menit. Kami kembalikan ke Jakarta. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustadz Mubarak Bamu'alim LC MHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadus Shalihin. Dan sahabat Roja dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat. Baik, yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan dari pesan singkat. Dari hamba Allah ingin bertanya Ustadz, sebagaimana contoh dalam hadis meminta doa atau nasihat kepada orang soleh kalau mau safar, maka pertanyaannya Ustadz, orang soleh apa sama maknanya kita izin ke orang tua atau harus ulama yang soleh Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Di sini hadis ini bahwa mereka para sahabat memberi contoh kepada kita ketika akan safar, mereka jadi istilahnya datang kepada kepada Nabi SAW. Maka di antara pelajaran yang diambil bahwa kedatangan itu untuk meminta wasiat, meminta nasihat, ya. Maka kalau orang tua itu sudah jelas, ya, sebagai seorang anak, ya, dia ketika akan bepergian pada umumnya dan merupakan adab kepada orang tua, ya seorang anak pamitan pada orang tuanya. Ayah atau ibu, aku besok insya Allah akan safar, mohon doanya, ya mohon nasihatnya. Ini hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh setiap orang. Nah, ada pun yang dimaksud dalam hadis ini tadi, ya, yaitu pada orang yang kita kenal, orang ini orang baik, orang ini orang soleh, ya, maka tentu lebih utama kepada mereka. Kalau orang tua itu sudah jelas, ya, itu sudah jelas, tidak usah ditanyakan lagi. Kalau kita memang sebaiknya, seyogianya kita pamit dan mohon doa dari orang tua kita ketika akan bepergian. Adapun yang dimaksud di sini orang yang kita anggap orang ini baik, orang ini soleh. Kadang-kadang kita mungkin bertemu di masjid, dia mungkin seorang ustadz, seorang yang tampaknya orang ini baiklah. Ya. Kita mohon untuk dia nasihati ketika kita akan bepergian. Wallahu a'lam. Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kita coba angkat penanya melalui line telepon, kami persilahkan. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu? Dari hamba Allah di Tangerang Selatan. Baik, silakan. Mau tanya Pak Ustadz, kalau mendaki itu apa sama aja dengan menaikin tangga atau turun tangga ya Pak Ustadz? Baik. Iya. Adalah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Tentu yang dimaksud di sini adalah dalam perjalanan. Dia seorang yang ini pergi, ya. Ketika dia menemui satu jalan yang tanjakan, maka dia membaca Allahu Akbar. Ketika menurun baca Subhanallah. Jadi memang tidak dimaksud itu ketika seorang misalnya punya rumah 2 lantai, ya ada tangganya, setiap naik Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan itu yang dimaksud, ya.
Jadi bukan itu yang dimaksud. Ini pada umumnya hadis-hadis ini dalam safar, dalam perjalanan. Karena babnya ini masih bab tentang adab-adab safar. Ya. Ini yang dimaksud. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jadi ini yang dimaksud. Bukan kita naik tangga atau turun tangga, berada di rumah kita. Tidak. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya. Dan kemudian pertanyaan berikutnya Ustadz melalui pesan singkat. Agak di luar tema Ustadz. Dari hamba Allah di jalur 14 Desa Mekarjaya di Palembang Ustadz. Mau bertanya terkait dengan amalan di bulan Muharram ini Ustadz. Di tempat saya ada santunan anak yatim Ustadz. Caranya diantaranya mengusap rambut anak yang laki-laki dari belakang ke depan. Sedangkan yang perempuan mengusap dari depan ke belakang. Apakah ada tuntunannya Ustadz? Mohon penjelasannya. Memang ada hadis tentang mengusap kepala anak yatim. Tetapi insya Allah mungkin pertemuan akan datang bisa saya jelaskan. Ya, kita memang dianjurkan ya untuk menyayangi anak-anak yatim. Namun kalau dikhususkan pada bulan Muharram, ya, nah ini yang perlu ada dalil. Jika tidak ada dalil maka kita tidak memakainya, tidak mengamalkannya. Ya, ini insya Allah mudah-mudahan bisa saya jawab pada kesempatan yang akan datang. Memang sebagian orang mengatakan bulan Muharram adalah bulannya anak yatim, kita harus begini dan begitu. Hanya saja ini memerlukan dasar-dasar, yaitu berupa hadis-hadis Nabi SAW tentang masalah ini. Adapun menyayangi anak yatim, memelihara anak yatim, yakni mengayomi mereka, ini amal yang mulia. Bahkan Nabi SAW telah bersabda bahwa aku dan orang yang wakafilul yatim kahatain. Aku dan orang yang memelihara anak yatim itu ibarat dua jari ini. Ya. Ini menunjukkan keutamaan mengasuh anak yatim. Ya. Tapi kalau dikhususkan pada bulan Muharram, ya ini yang kita harus mempunyai dalil. Harus mempunyai dasar. Karena anak yatim butuh kasih sayang tidak hanya di bulan Muharram. Anak yatim butuh kasih sayang itu ya kapan saja. Selama dia masih kecil, butuh perhatian, butuh pendidikan, butuh pengasuhan. Maka kita mengasuhnya. Entah di Muharram atau di luar Muharram. Ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa dijelaskan pada pertemuan akan datang. Dengan kita melihat perkataan para ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Allahu khairan Ustaz, dan semoga sahabat Roja bisa bersama dengan kami kembali di kajian mendatang, di pekan mendatang untuk membahas masalah ini. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kami coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah, tidak disebutkan dari mana Ustaz. Pertanyaannya, Ustaz, keluarga saya adalah orang yang percaya pada dukun Ustaz, dan suka menjadikan para dukun sebagai rujukan. Sehingga kami sering harus mengikuti pantangan tertentu, seperti membakar api di depan rumah di waktu malam. Apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, pertanyaan tentang orang tua yang percaya kepada dukun. Pertama, ini adalah perbuatan yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang beriman pada Allah Azza wa Jalla, kita beriman kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita itu percaya, bahkan mendatangi mereka pun tidak dibolehkan. Kecuali kalau datang untuk menegakkan hujjah di hadapan mereka. Adapun datang untuk bertanya sesuatu, kemudian kita mengambil percaya kepada apa yang diomongkan, maka ini sudah telah kufur kepada apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi perkataan para ulama tentang masalah ini banyak. Dan pula hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang datangi yang mendatangi dukun. Di antaranya adalah hadis Nabi Alaihi Wasallam, man ata arrafan sa'alahu an syai'in
lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailah. Pada siapa mendatang kepada tukang ramal, ya, kemudian dia bertanya dan dia tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Ya. Kemudian juga ada hadis tentang man ata kahinan atau arrafan. Pada siapa mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu atau tukang ramal itu, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu hati-hati dari amalan-amalan seperti ini atau dari perbuatan-perbuatan yang dapat menjerumuskan seorang kepada syirik yang besar. Ya. Dan yang bertanya tidak boleh mengikuti apa yang ditentukan, dikatakan oleh orang tuanya atau dukun itu, pantangannya ini, pantangannya itu, tidak boleh diikuti. Dan tidak boleh dilakukan. Ya. Karena ini akan menjerumuskan seorang kepada kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kita di zaman ini, dukun disebutkan yang nama-nama yang ya, seakan-akan nama-nama itu namanya indah, paranormal, orang pintar, ya, subhanallah. Begitulah syaitan. Dia berupaya untuk mengelabui manusia dan memperindah sesuatu yang buruk. Ya. Sampai-sampai dalam istilah pun demikian. Bagaimana dukun dikatakan orang pintar? Pintar apanya? Dukun orang jahil. Karena kejahilannya maka dia bekerja sama dengan syaitan. Ya. Nah oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai mengikuti dan menaati kepada orang tua yang percaya kepada dukun. Kemudian membuat pantangan-pantangan kita ikuti. Tidak. Tidak boleh diikuti. Ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Allah Azza wa Jalla mewasiatkan kepada kita. Kalau kedua orang tua kita menyuruh kita ya, untuk berbuat syirik pada Allah Ta'ala yang kita tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taat kepada keduanya. Tetapi dalam hubungan pergaulan, muamalah, akhlak, tetap kita baik pada orang tua kita. Namun dalam hal-hal yang seperti menjerumuskan pada kesyirikan, maka kita tidak boleh mentaati mereka. Ini petunjuk Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab di kesempatan pagi hari ini Ustadz. Tafadhol ikhtitam dari antum Ustadz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh serta istiqamah dalam amal-amal kebaikan. Kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan macam-macam ujian. Demikian pula pada kesempatan yang baik ini, ya, kita juga harus merenungkan tentang perjalanan waktu yang demikian cepatnya. Ya, kita pada hari ini berada pada tahun 1443 Hijriah. Waktu terus berjalan. Ya. Hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun. Semua itu adalah pelajaran bagi kita. Kita semakin dekat kepada al-maut, kepada ajal, kepada kematian. Maka hendaknya seorang yang memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan umurnya dengan sebaik-baiknya untuk amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Meningkatkan imannya, meningkatkan takwanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya. Dan ambil hikmah. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita alami, apa yang kita, dengannya Allah menguji kita, kita disuruh di rumah, keluar seperlunya, dan yang lainnya, ambil pelajaran. Manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kalau harus cari nafkah, cari nafkah. Setelah itu kita kembali ke rumah kita. Yang tetap memperhatikan arahan-arahan yang diberikan pada kita. Ya, oleh para ahlinya. Menjaga kesehatan. Menjaga fisik kita. Yang lebih dari itu adalah menjaga iman kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan memberkahi umur-umur kita dengan
amal-amal kebaikan dan amal soleh. Demikian, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Aqulu qauli hadza wa jazakumullahu khairan atas semua perhatian dalam pengajian pada hari ini. Dan akhirnya saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.